Hari ini saya akan melanjutkan ya, kita beberapa bulan kemarin mulai belajar tentang pengakuan iman rasuli. Hari ini saya akan berfokus pada Yesus Kristus, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Kalau tadi kita baca setelah Allah Bapa, langsung Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Terus di situ dijelaskan dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari perawan Maria, anak darah Maria yang kita peringati saat Natal, kelahirannya. Ketika Allah berinkarnasi menjadi manusia, menjadi sama dengan kita, hidup bersama dengan kita, makan, lapar, ngantuk, tidur, bisa marah, menjadi manusia yang seutuhnya. Dan diteruskan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun dalam kerajaan maut yang kita peringati pada saat Jumat Agung. Kemudian pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yaitu Paskah. Dan yang baru saja kemarin Kamis kita peringati naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dalam kekristenan ada 5 waktu, atau dalam kalender Kristen, kalender sejarah Kristen ada 5 waktu yang sangat penting, sangat diperingati terus menerus setiap tahun. Yang pertama jelas Natal, saat Yesus datang ke bumi, lahir. Kedua Jumat Agung, saat dia disalib, menderita, menanggung dosa kita, mati, dikuburkan. Kemudian yang ketiga pada saat Paskah, bahwa Yesus menang atas maut, yang kita peringati juga bulan lalu pada Paskah kebangkitannya. Ketika dia bangkit menampakkan diri bahwa benar dia disalib, tangannya lubang, lambungnya ada bekas tikaman. Makan sama para murid. Yesus datang waktu para murid sudah gak Tuhan-Tuhanan, para murid sudah males, sudah putus asa. Yesus datang, ini lo ikan, ayo makan. Dia bukan cuman roh yang gentayangan, tapi bisa makan. Secara tubuh Yesus benar-benar bangkit dan menunjukkan secara fisik ke murid-muridnya. Bahkan Paulus bilang sampai 500 orang murid-murid Kristus melihat kebangkitannya. Dan yang keempat itu adalah kenaikan yang baru kita peringati Kamis kemarin. Dan di sini dikatakan bahwa Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan yang kelima minggu depan yaitu Pentakosta. Ketika Yesus sudah naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudus, memberi Roh Kudus dalam hidup kita, memampukan kita untuk percaya Kristus, memampukan kita punya karunia roh untuk membangun gereja, membangun jemaat, dan lain sebagainya. Dan di pengakuan iman ini, hari ini saya akan membahas 2 hal. Yang pertama tadi, ketika Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan yang kedua, Ia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi untuk apa Yesus naik ke surga? Minggu lalu sudah ditanyakan juga ya sama pendeta, buat apa Yesus naik ke surga? Mari kita bisa baca di Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Buat apa sih Yesus itu harus capek-capek, sudah di bumi, jadi Tuhan, kok balik lagi, ngapain? Sini dikatakan, namun benar apa yang kukatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu, para murid, jika aku pergi, jika Yesus pergi. Sebab jikalau Yesus, aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu.
Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayat 14-nya loncat langsung. Ia di sini berbicara soal Roh Kudus, menghibur gitu ya. Yohanes 16 ayat 14. Ia, Roh Kudus, akan memuliakan aku, Kristus. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi tujuan utama Yesus kembali ke surga, selain untuk menyiapkan tempat bagi kita di surga, juga untuk yang lebih dekat itu mengutus Roh Kudus. Mengutus Roh Kudus untuk tadi dikatakan di ayat 7, ayat 8, menginsafkan dunia, bukan cuma orang percaya tapi seluruh dunia, diinsafkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayat seterusnya menjelaskan tentang itu. Dan juga memuliakan Kristus. Jadi tujuan utama Roh Kudus menginsafkan dunia dan mengarahkan orang-orang berdosa, kita semua ini kepada kemuliaan Kristus. Dan lanjut di ayat 15-nya, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Di sini kita bisa lihat Allah Tritunggal disebut bersamaan. Segala sesuatu yang Bapa punya juga dimiliki oleh Kristus. Dan yang dimiliki oleh Kristus juga disampaikan kepada Roh Kudus. Roh Kudus ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima daripadaku. Jadi singkatnya kekristenan itu sangat bertumbuh pada Tritunggal. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kristen bukan cuman Roh Kudus bukan cuman tenaga dalamnya Allah, kekuatan Allah bukan. Tapi Roh Kudus juga pribadi. Kekristenan percaya ada 3 pribadi dalam satu hakikat, satu Allah tapi diwujudkan dalam 3 pribadi. Ketiganya bisa dibedakan, kelihatan Bapa itu yang ini, Yesus itu yang ini, Roh Kudus yang ini, perannya beda, tujuannya beda, tapi tidak bisa dipisahkan. Secara singkat seperti itu. Tapi kadang banyak orang Kristen itu mengkerdilkan Roh Kudus. Roh Kudus cuma dianggap karunia, cuma dianggap pengalaman. Pengalaman tidak salah, karunia tidak salah, tapi itu untuk Kristen yang masih bayi rohani. Bapak Ibu yang mungkin punya anak ya, anak itu kalau masih bayi, masih kecil, itu pemahamannya, pengetahuannya belum terlalu bisa ngerti banyak. Maka seorang bayi itu ngerti baik atau jahat, buruk atau bagus, itulah apa? Pengalaman. Megang kompor panas tangannya melepuh. Dia tidak tahu kok bisa panas, suhunya seperti apa, panasnya api, kalornya seperti apa, dia tidak peduli. Dia ngertinya kalau panas, sakit itu berarti jahat, dihindari. Kesetrum, dihindari. Ada pengalaman. Ketika pengetahuan belum matang, maka orang bisa mengerti, bayi bisa mengerti baik dan buruk lewat pengalaman. Tapi orang Kristen sama seperti bayi, suatu saat juga harus bertumbuh. Tidak cuma mengandalkan pengalamannya. Ada pemahaman yang bertumbuh, ada pengetahuan yang bertumbuh, ada pengertian yang bertumbuh di dalam Kristus. Kerohanian yang baik itu kerohanian yang bertumbuh menyeluruh, bukan cuma pengalamannya terus yang ditekankan. Tapi juga bukan cuma pengetahuannya terus, tapi nggak ada pengalaman sama Tuhan. Semuanya harus menyeluruh, bertumbuh di dalam Kristus. Roh Kudus juga bukan cuma karunia. Karunia itu salah satu fungsi Roh Kudus supaya kita gereja, orang-orang Kristen bisa bertumbuh. Karunia enggak cuma bahasa roh terus. Kalau kita karismatik sering ya yang ditekankan bahasa roh, bahasa roh. Paulus bilang kalau kamu punya bahasa roh pun, minta juga karunia untuk menafsirkan supaya enggak jadi sia-sia. Karunia ada banyak, karunia melayani, karunia memimpin, karunia berdoa, karunia banyak macamnya. Dan itu semua tujuannya bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk membangun gereja. Kalau minggu depan kita memperingati Pentakosta, fokusnya bukan cari karunia buat kita. Fokusnya adalah gimana lewat Roh Kudus dicurahkan, kita makin kenal dengan Kristus. Kita makin giat melayani, kita makin giat untuk sangkal diri, pikul salib, mengikut Kristus dengan sepenuh hati.
Karunia itu salah satu sarana, salah satu cara untuk kita bisa lebih lagi mengenal Kristus, bisa lebih lagi intim, dekat sama Kristus. Dan itu singkat saja karena Pentakosta masih minggu depan ya. Hari ini kita fokus di kenaikan, di pengakuan iman yang tadi. Jadi ada dua hal yang akan saya bahas nanti. Yang pertama, bahwa Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kita baca di Efesus 1 ayat 20 sampai 22. Bisa dibantu ditayangkan. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga. 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaannya dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang. 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi poin pertama yaitu Yesus berotoritas atas segala sesuatu. Ketika Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, segala sesuatu, segala kuasa, segala nama, tidak ada yang bisa menyaingi kuasa Kristus. Yesus berotoritas di atas segala hal. Berapa banyak mungkin orang Kristen fokus Yesus manusianya saja. Oh ya, Dia menebus, Yesus disiksa, Yesus gini, Yesus mengerti pergumulanku. Tapi lupa bahwa Yesus juga Allah. Setelah Dia naik kembali ke surga, Dia sudah bukan manusia lagi. Masa pelayanan Dia, Yesus sebagai manusia sudah selesai. Ketika Yesus naik ke surga, Dia sudah menjadi Allah sepenuhnya lagi. Sudah menanggalkan tubuh jasmaninya. Dia naik ke surga dengan tubuh kebangkitan, tubuh yang baru. Bukan cuma tubuh jasmani aja, tapi tubuh kebangkitan. Di mana nanti kita semua pun juga akan mendapatkan tubuh kebangkitan tersebut di akhir zaman. Di Roma 8 ayat 28 kita sudah sering sekali dengar, sering sekali baca gitu ya. Mungkin ada yang di print juga di rumah jadi poster, di print di gelas juga ya. Kita bisa baca di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya rindu kita belajar dari sebuah tempat ya di Perjanjian Lama bernama Dotan. Tempat ini hanya muncul 2 kali di Perjanjian Lama. Yang pertama di 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-13, bisa dibantu ditayangkan. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya dia ada di Dotan. 2 Raja-Raja 6 ini bercerita tentang Elisa ketika dia berperang dikepung tentara Aram. Dan Raja Aram cari, di mana? Nabi ini di mana? Harus dibantai, harus dibunuh, harus dihabisi. Dan dapatlah info bahwa ada di Dotan. Ketika dikepung banyak tentara Aram, Elisa bersama dengan abdi Allahnya ketakutan. Tuhan ya apa ini Tuhan, kita dikepung loh, kita gak bisa kemana-mana, kita mau kabur gak bisa, mau keluar gak bisa. Mati kita Tuhan. Tapi Elisa tenang. Dan Elisa berdoa kepada Tuhan, bukalah mata abdi Allah ini. Ketika doa tersebut dijawab, mata abdi Allah ini terbuka, dia melihat pasukan kuda berkereta api. Bukan mengepung, tapi mengelilingi dia dan mengepung tentara yang mengepung Elisa tadi. Elisa doa dijawab. Elisa doa lagi, Tuhan butakan mata tentara itu. Buta. Sama Elisa dituntun ke Samaria, ke kerajaan. Yang tadinya posisinya itu sudah gak ada harapan, gak ada jalan keluar, gak bisa ngapa-ngapain, sudah dikepung tinggal menunggu ajal gitu ya. Tapi Tuhan jawab doa Elisa.
Tuhan kirim pasukan malaikat melindungi Elisa. Tuhan kirim kuasanya ketika Elisa berdoa dibutakan, pasukan tentara Aram buta. Bahkan dibawa ke kerajaan Samaria, di situ memukul telak orang Aram. Keren ya, Elisa doa dijawab. Ada mujizat, ada penglihatan. Doa supaya musuh-musuh dibutakan, buta beneran. Berapa banyak orang Kristen punya? Bahkan saya dulu pernah lihat ya, zaman-zaman 2010 gitu ya, bikin-bikin KKR. Impartasi kuasa Elisa. Banyak dulu itu poster-posternya, acara-acara gitu ya. Ayo, ngaku-ngakunya punya kuasanya Elisa, bisa kasih kuasa ke orang-orang. Padahal ya sekarang udah gak kelihatan lagi ya dulu di mana itu yang rame-rame itu. Banyak orang itu mencari Tuhan untuk dapat kuasanya toh. Terus kalau dapat, yang dibanggakan siapa? Iki loh aku dapat kuasa. Bukan Tuhan, Tuhan itu sarana. Yang dibanggakan dirinya sendiri. Ya loh, kamu doa di gereja itu enggak dijawab ya? Ayo ikut gereja aku tak doa, ayo sembahyang, sembuh langsung. Ayo kamu, dia cari jiwa, bener cari jiwa. Tapi tujuannya bukan untuk Tuhan. Tujuannya untuk menunjukkan, iki loh aku punya kuasa, aku doaku dijawab. Kalau dulu ada yang sampai jualan minyak, jualan air gitu ya, air suci, minyak urapan ini. Kita lihat bahwa mereka bukan mengarahkan kepada Kristus, tapi pada dirinya sendiri. Tapi Bapak Ibu Saudara, di Dotan, di tempat yang sama Elisa dapat mujizat, melakukan mujizat, doanya dijawab. Di Kejadian 37 ayat 17 bisa dibantu ditayangkan, ratusan tahun sebelum peristiwa Elisa. Di tempat yang sama di Dotan. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya mereka di Dotan. Ini adalah awal mula ketika Yusuf diperintahkan oleh ayahnya, itu loh sambangono kakak-kakakmu, kondisinya ya apa? Yusuf dengan polos gitu ya datang nuruti ayah, jadi anak baik. Sampai di Dotan, ketemu saudaranya sudah mufakat, ayo dibunuh aja. Itu loh tukang mimpi datang. Kalau saudara baca lanjutannya ya, tukang mimpi datang, ayo kita bunuh saja, kita habiskan. Ruben bilang, jangan, inilah ada sumur, masukin sini aja, jangan dibunuh. Kemudian ada saudagar orang Ismail datang, dibeli jadi budak. Menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah ketika Yusuf dimasuk no sumur itu dia tidak doa? Dia doa enggak? Ketika dia diperbudak, sampai dia dapat posisi jadi kepala rumah, difitnah sama istrinya Potifar, dia kabur, ditangkap di penjara, dia doa enggak? Bertahun-tahun dia di penjara, sudah bantu juru roti, juru minum, nafsir no mimpi, nanti keluar ingat tahu aku ya, lali kabeh. Dia doa enggak? Doa. Tapi apa langsung dijawab Tuhan? Enggak. Bahkan sampai di Kejadian 50 kita sama-sama tahu, Yusuf sudah jadi salah satu orang penting di Mesir, petinggi di Mesir. Ketika saudara-saudaranya datang, Yusuf ngomong, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud yang lebih besar, memelihara hidup bangsa yang besar. Kalau Yusuf doa langsung dijawab, keluar dari sumur, tidak sampai jadi budak, tidak sampai masuk penjara. Bisa jadi Yakub mati kelaparan satu kampung. Tapi rencana Tuhan jauh lebih besar dari apa yang bisa kita bayangkan, apa yang kita pikirkan. Tadi di Roma dikatakan segala sesuatu itu terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Saudara percaya Allah kita Allah yang berdaulat, amin. Allah yang maha kuasa, amin. Kok masih meragukan kuasanya? Kok kita masih, maksud saya kira rencana Tuhan? Kita bisa uji hati kita. Kalau memang kita nurut sama Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan terus terjadi masalah, bisa jadi itu proses untuk sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih indah buat kita.
Tapi kalau kita nyetirnya ugal-ugalan, diserempet, dikejar orang, ya jangan bilang ini rencana Tuhan buat saya, ya jangan ya. Itu salahnya kita gitu ya. Jangan kita campur adukkan konsekuensi kesalahan kita sama rencana Tuhan. Tiap kita buat salah pasti ada konsekuensi sama Tuhan. Kita bisa lihat melalui Dotan, tempat yang sama. Yang satu doanya langsung terjawab, ada mujizat, ada kuasa Tuhan. Tapi yang satu justru menjadi titik mula seorang Yusuf diproses, menjadi panggilannya dia, menjadi Perdana Menteri di Mesir, menjadi orang penting di Mesir. Sama-sama di Dotan. Kalau mungkin kita merasa, duh kok aku gak selesai-selesai sih, kok berat sih hidup ini. Percayalah ada Tuhan yang berotoritas, yang megang segala kuasa. Dia punya rencana yang indah atas hidup saudara dan saya. Amin. Dan berikutnya kita lanjut di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai 60. Bisa dibantu ditayangkan. Kita belajar dari satu tokoh lagi. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan kuasa Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Lanjut. 57. Maka berteriak-teriaklah mereka, para mahkamah agung, orang-orang Farisi, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dan ayat yang ke-60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Tokoh yang berikutnya kita belajar dari Stefanus. Salah satu orang penting di jemaat mula-mula, pelayanannya diberkati luar biasa, banyak buah yang dihasilkan, bahkan dikatakan penuh Roh Kudus. Enggak banyak orang yang dikatakan di Alkitab penuh Roh Kudus, dan salah satunya Stefanus. Tapi pada akhir hidupnya, dia mati martir, dilempari batu, difitnah. Sebelum bagian ini kalau saudara baca atasnya, Stefanus membela diri di depan pengadilan. Tapi di situ dia tidak membela diri, dia memberitakan Injil. Sampai para mahkamah agama enggak terima, ini penistaan, ini dilempari batu aja, dibunuh aja. Tapi sampai akhir hidupnya, di ayat yang ke-60, kata-kata yang gak asing kita dengar saat Yesus di atas salib. Yesus juga bilang, ya Bapa ampunilah mereka. Sampai akhir hidup Stefanus, yang menurut dunia itu akhir yang mengenaskan, dilempari batu, dihina, difitnah. Tapi dia tetap meneladani Kristus. Dia tetap memandang pada Kristus. Dia lihat Yesus di sorga, berdiri, bukan lagi duduk, berdiri di sebelah kanan Allah. Yesus melihat, dan Stefanus pun juga memandang Roh Kudus, memandang Yesus. Dia yang penuh Roh Kudus, yang menurut dunia, harusnya itu orang berhasil, harusnya jemaatnya banyak, itu cabangnya banyak, itu sukses. Tapi apa yang dia lakukan? Mati martir. Bahkan di akhir hidupnya pun dia masih meneladani Kristus, berkata ampunilah mereka, jangan tangguhkan dosa ini bagi mereka. Di akhir hidupnya pun dia masih setia mengikut Yesus. Berapa banyak dari kita mungkin dalam kita punya masalah, dalam kesusahan, pelan-pelan kita nggak langsung menolak Tuhan ya, kita pelan-pelan. Bener tak ini Tuhan? Mosok sih Tuhan? Kita mulai mempertanyakan pelan-pelan. Kita merasa rencana kita jauh lebih baik, jauh lebih matang, jauh lebih menguntungkan. Rencana Tuhan itu bikin rugi, bikin sakit, bikin capek.
Rencana aku lo lebih bagus Tuhan. Kita mulai jadi Tuhan atas diri kita sendiri. Padahal ayat tadi katakan bahwa Yesus telah punya segala kuasa ada di bawah kaki Yesus. Banyak dari kita meskipun sudah Kristen dari lahir, kita masih cari-cari pengakuan. Lewat mungkin kesuksesan kita, mungkin yang orang tua pengakuan dari anaknya punya prestasi, anaknya ini, anaknya itu. Lewat dari karir kita banyak masih cari pengakuan. Kita masih ngotot dengan cara kita sendiri. Kita lupa bahwa segala otoritas ada di bawah kaki Kristus. Bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat. Bukan cuma sebagian kecil hidup kita, tapi seluruh bagian hidup kita. Dia berdaulat. Ada amin saudara? Dulu saya punya teman waktu kuliah di arsitek ya. Dia anak Tuhan, rajin pelayanan. Tapi dia masih haus pengakuan. Kompetitif. Kalau nilainya itu enggak A, enggak yang terbaik gitu ya. Dia minder, stres. Padahal misal saya dapatnya B atau C plus gitu ya, dia dapat B plus, dia tuh stres loh. Saya yang dapat bawahnya dia ketawa-ketawa gitu ya. Dia bisa stres, aduh aku kok enggak A ya, aku kok enggak A sih, aduh IPK aku enggak jadi 4 ini, aduh jadi 3 koma. Tapi lewat perjalanan iman selama dia kuliah sampai dia lulus, dia tetap kompetitif, dia punya pegangan iman bahwa kita harus melakukan yang terbaik, gak asal-asalan. Itu imannya dia, gak apa-apa. Saya pun melakukan yang terbaik meskipun gak sebagus dia ya. Tapi itu bentuk iman dia dan lewat kedewasaan rohaninya dia bisa ikhlas. Ya wis gak apa-apa lah B+, aku wis sampai gak tidur kok, aku udah usaha semaksimalku. Ada perubahan yang terjadi meskipun tetap punya ambisi, tetap kompetitif, tetap mencari nilai. Tapi harga diri dia sudah bukan lagi di nilainya dia. Bukan di prestasinya dia. Lombanya kalah enggak apa-apa. Aku udah coba, udah ikut. Aku udah siapin materi, aku udah siapin ini. Aku udah melakukan yang terbaik. Kalau belum menang ya enggak apa-apa. Dia bisa legowo. Dia sudah menyadari bahwa otoritas kuasa tertinggi bukan di dirinya, bukan di performanya, tapi di Yesus Kristus. Bagi kita mungkin yang masih belum bisa sepenuhnya, kita perlu bertobat. Perlu mengkaji ulang hati kita, harapan kita, kebahagiaan kita. Apakah itu terletak pada kedaulatan otoritas Kristus atau pada performa kita. Dan bagian berikutnya, bagian yang terakhir di pengakuan iman tadi ya. Ia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kalau bagian dari kelahiran Yesus sampai kenaikan Yesus ke surga, itu sudah terjadi. Sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Kalimat yang ini berisi pengharapan bahwa Yesus akan datang. Kalau di Kisah Para Rasul dikatakan, dia yang naik ke surga juga akan datang dengan cara yang sama. Ada pengharapan. Pengakuan iman bukan cuma pada hal-hal yang sudah terjadi, tapi pada hal-hal juga yang akan terjadi. Berapa banyak orang Kristen kalau dari kecil, apalagi tahun 2000-an saat Injil Kemakmuran benar-benar nyebar menggerogoti orang Kristen gitu ya. Diajarinya apa? Ayo jadi Daniel, lawan singa menang. Jadi Simpson kuat. Kayak tadi, ayo jadi kayak Elisa, doanya dijawab, mujizat terjadi gitu ya. Jadi Yosua mengelilingi tembok Yeriko-nya runtuh. Ayo, mungkin Bapak Ibu sering dengar ya dulu, kalau kita pengen rumah, doai keliling, dikelilingi. Kalau perlu dikasih minyak, dipercik. Pengen mobil, ditumpangi tangan. Itu sudah mengarahkan bukan orang kepada Kristus, tapi pada hal-hal duniawi. Saya rindu juga kalau di sekolah minggu nanti ada materi yang baru. Di situ difokuskan bahwa dari kecil anak-anak itu diajarkan bukan melihat pada diri manusia, tapi melihat pada Kristus. Apa yang sudah Allah perbuat, apa yang Allah lakukan dalam hidup kita, bukan pada performa kita. Fokus kita perlu digeser pelan-pelan. Dari fokus yang duniawi, yang manusiawi, geser fokus kita pada kerajaan Allah.
Dikatakan juga di Alkitab bahwa hidup kita ini bukan hanya di dunia saja, tapi juga pada kekekalan. Sehingga itu kita membahas yang terakhir ini, bahwa Yesus akan datang menghakimi baik yang hidup maupun yang mati. Di Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-42, bisa dibantu ditayangkan. Dan ia telah menugaskan kami, Kristus menugaskan para murid, para rasul untuk memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Hakim di sini berbicara bukan cuma hakim di pengadilan biasa, tapi hakim di akhir zaman nanti. Hakim di pengadilan-pengadilan di akhir zaman. Salah satu materi katekisasi juga tentang eskatologi ya, tentang akhir zaman. Kalau orang Kristen, mungkin kita kalau baca kitab Wahyu, dengar nubuat-nubuat akhir zaman itu mungkin horor, takut. Dong kok aku keangkat gak ya waktu pengangkatan? Waduh ya apa ya, kita takut. Tapi percayalah saudara bahwa akhir zaman itu bukan cerita horor buat orang Kristen. Akhir zaman justru happy ending. Kisah penutup yang indah buat setiap kita. Dan yang perlu saya tegaskan, penghakiman yang diterima orang percaya itu berbeda dengan penghakiman tata putih atau penghakiman akhir untuk orang yang tidak percaya, yang menentang Kristus. Orang-orang percaya dihakimi ketika Yesus datang. Ketika pengangkatan terjadi, yang mati dibangkitkan, yang hidup terangkat. Disitulah penghakiman bagi orang percaya. Dalam bahasa asli yang dipakai adalah sebutan bima atau bema. Tahta Kristus, pengadilan tata Kristus. Bukan pengadilan tata putih, berbeda. Pengadilan yang berbeda, tujuan yang berbeda, alasan yang berbeda. Lebih lanjut waktu nanti Bapak Ibu kalau ikut kelas katekisasi ya. Untuk apa orang percaya juga perlu dihakimi? Kita baca di 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15. Bima itu berbicara kursi dewan juri. Ketika ada olimpiade, kalau bahasa Yunani, orang-orang Yunani sering bikin lomba ya, olimpiade, lomba ini, lomba itu. Bima itu kursinya para juri. Menentukan juara satu siapa, skor tertinggi siapa. Bukan menentukan, oh ini diskualifikasi, wes gak jadi pemain kamu, sudah bukan atlet. Enggak. Di Bima enggak pernah ada penghukuman. Di Bima enggak pernah ada pendiskualifikasian, tapi disitulah yang juara dapat hadiah, yang menang dapat upahnya. Di situ dikatakan karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 12. Entah orang membangun di atas perak, emas, batu permata, kayu, rumput kering, dan jerami. 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakan. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. 15-nya, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Di sini jaminan bahwa orang yang sudah punya dasar di dalam Kristus, di akhir hidupnya pun dia tetap selamat. Meskipun ada yang satu dapat upah, yang satu seperti baru keluar dari pembakaran. Disinilah penghakiman untuk orang yang percaya, yang menentukan upahnya masing-masing. Yesus berkali-kali memberi perumpamaan orang yang bertanggung jawab, orang yang dengan talentanya, dengan tanggung jawab, dengan kepercayaannya akan mendapat upah. Upahnya seperti apa? Nah itu nanti untuk yang ikut kelas katekisasi. Kalau saya bahas di sini nanti tidak pulang-pulang saudara ya. Saya harap nanti mungkin tahun depan ya kalau bukan kelas katekisasi tapi nanti jadi kelas pembinaan dasar, saya harap jemaat, pelayan semua bisa ikut. Kita bisa sama-sama ngerti, iman kita itu apa? Kita punya dasar yang teguh, enggak cuman pokoknya aku minggu keplok-keplok nyanyi, dengar firman pulang, tapi enggak tahu Allah itu sopo, Yesus itu ngapain, akhir zaman kayak apa. Saya harap nanti tahun depan mungkin kalau sudah jadi bisa sama-sama ikut.
Kita bisa sama-sama mengetahui dasar kita sebagai orang Kristen supaya kita nggak gampang diombang-ambingkan. Nanti ketemu orang ditanya-tanyai, loh jarane Kristen niku alane ngene yo. Mosok sih waduh sik gak ero aku. Saya harap kita bisa punya dasar yang teguh. Kita punya keyakinan yang kokoh. Amin. Nah, ayat penutup kita baca di Yohanes 5 ayat 24. Sembari pemusik bisa bersiap ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yesus kembali ke surga menjadi perantara kita dengan Bapa. Dia menjadi imam besar, menjadi korban ganti kita. Kita yang semestinya dihukum ikut penghakiman di akhir. Tapi karena kuasa Kristus, karena penebusan Kristus, kita dibebaskan. Kita dipindahkan dari maut kepada hidup. Dari hukum kepada upah. Ketika Yesus datang kali yang kedua, itu menjadi janji, menjadi pengharapan bagi setiap kita yang percaya. Bahwa nanti di akhir hidup kita, seberapapun kita mengalami kesusahan, kesedihan, kesakitan, ada happy ending, ada akhir yang indah untuk setiap kita. Ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Berapa banyak dari kita kalau baca cerita, kalau nonton film, denger cerita gitu ya, kita pasti ingin cerita yang happy ending. Kalau ceritanya itu gantung gitu ya, tokoh utamanya masih kesiksa, sudah habis episodenya, itu pasti, aduh ya apa ya selanjutannya apa ya? Kita pasti penasaran, pengen tahu lanjutannya, pengen tahu endingnya ya apa. Sama dalam hidup kita, Yesus berjanji ada happy ending, ada ending yang bahagia untuk setiap dari kita. Bahwa kita akan diluputkan dari penghakiman akhir. Justru kita mendapat upah karena kita sudah ditebus. Bahwa Yesus yang punya segala kuasa, segala otoritas yang berdaulat atas hidup kita. Bukan cuma hidup kita di bumi, tapi juga hidup kita di akhir zaman nanti.